Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi mikro dengan saya sendiri, Anesta Rosa Indah Patansi. Yang kedua, Ainun Thayyibah Pasha. Yang ketiga, Isda Juni Bisikanto. Dan yang keempat, Diva Marlina ingin menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus terus ditingkatkan. Ini untuk mencegah perpindahan konsumen ke produk yang lain yang bisa mengakibatkan omset penjualan menurun. Salah satu bentuk produk yang masuk kategori pasar oligopoli adalah rokok. Di Indonesia, perokok aktif sangat banyak, bahkan jumlah tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Karena itu, untuk menjaga agar konsumen tidak berpindah ke paspor atau produk yang lain, maka perusahaan rokok meningkatkan promosinya dalam bentuk melahirkan produk rokok yang baru dengan harga dan rasa lebih disukai oleh konsumen. Jika dilihat dari pengertian ini, pasar jenis ini merupakan wadah transaksi jual beli produk yang memang tidak sempurna, tetapi persaingannya sangat ketat karena pihak produsen sama melancarkan tips dan trik untuk menjaga konsumen tetap bertahan, termasuk dengan cara memainkan harga produk di pasaran. Kelemahan pasar oligopoli. Pasar oligopoli juga memiliki kelemahan bagi produsen itu sendiri. Berikut ini adalah kelemahan-kelemahannya. Produsen baru sulit masuk. Hal ini sudah jelas akan terjadi. Produsen yang sudah ada bersaing dengan harga, sehingga produsen yang baru sulit untuk masuk. Produsen baru akan kesulitan bersaing dengan produsen yang sudah ada. Apalagi persaingan antara produsen juga sangat ketat. Produsen utama sangat mempengaruhi pasar. Dalam oligopoli, produsen utama sangat mempengaruhi kondisi pasar. Produsen lainnya harus menyesuaikan dengan kebijakan atau keputusan produsen utama. Misalnya adalah saat produsen utama menaikkan harga atau menurunkan harga, maka produsen yang lainnya juga menyesuaikan. Strategi marketing harus bagus. Dengan ketatnya persaingan antara produsen, inovasi produk harus selalu dibuat. Selain itu, strategi pemasaran juga harus dipikirkan secara matang, agar konsumen tahu produk yang dibuat dan tetap tertarik dengan produk produsen. Kelebihan pasar oligopoli memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberikan kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk yang mana yang dibutuhkan, yang mana yang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi, para pembeli tidak akan ditawarkan dengan agresif oleh perusahaan dalam pasar ini, namun pembelilah yang menentukan akan membeli produk dari perusahaan mana. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk dalam pasar oligopoli ini. Tentu penelitian akan banyak terjadi. Contohnya, penelitian tentang minat. Pembeli yang banyak membeli dari perusahaan lain dibanding dengan perusahaan kita. Ini merupakan penelitian untuk pengembangan produk yang perusahaan ini miliki agar dapat menarik pembeli dari perusahaan pesaing berkat keunggulan kualitas yang dimiliki. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Di dalam pasar oligopoli ini,
Kepuasan konsumen atau pembeli sangat berpengaruh karena bisa saja dengan ketidakpuasannya seorang pembeli dapat membuat pembeli lain ikut tidak puas dan beralih dengan produk lain dari perusahaan yang lain pula. Oleh sebab itu, banyak perusahaan bersikap baik dalam halnya pelayanan dan memperhatikan kepuasan pembeli agar pembeli bersikap royal dan dapat membeli produk perusahaan ini dengan jenjang waktu yang lama. Oligopoli terdiferensiasi, yaitu jenis pasar dengan barang yang homogen namun bisa dibedakan. Contohnya, sabun, sepeda motor, dan laptop. Berikut ini contoh-contoh dari pasar oligopoli. Yang pertama ada aparatur seluler. Mereknya XL, 3, Axis, dan Telkomsel. Yang kedua ada motor. Mereknya Yamaha, Kawasaki, Jupiter, Honda, dan Suzuki. Yang ketiga ada mobil. Mereknya Honda, Toyota, Suzuki, dan Mitsubishi. Penetapan harga dalam pasar oligopoli. Penetapan harga dalam pasar oligopoli dalam memutuskan suatu harga, seorang produsen harus memulai dari menentukan harga untuk sebuah produk yang baru, sampai dengan menentukan kembali harga dari produk yang lama. Di samping itu, seorang produsen juga harus mempunyai strategi yang jitu dalam memasarkan produknya, demi mendapatkan keuntungan dalam pasar. Dalam proses penentuan harga itu, dibutuhkan pertimbangan yang bijaksana jika nanti terjadi suatu perubahan dalam persaingan. Seorang produsen suatu perusahaan itu harus mengetahui metode-metode apa yang akan dipakai pesaingnya dalam menentukan harga. Karena semua itu mempengaruhi apakah perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti aturan-aturan dalam industri atau bahkan menyimpang dari aturan industri tersebut. Banyak produsen dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan konsumen lebih banyak cenderung memakai metode promosi atau metode iklan. Dalam menentukan harga, seorang produsen pasti mengoptimalkan keuntungannya. Keuntungan di sini berarti revenue dikurangi cost. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, sebuah perusahaan dalam memproduksi, ongkos atau biaya produksi yang terakhir harus sama dengan pendapatan penjualan terakhir. Jika marginal revenue lebih besar dari marginal cost, maka hanya dengan menambah jumlah penjualan akan dapat meningkatkan keuntungan. Tetapi jika marginal cost lebih besar dari marginal revenue, maka kerugian tersebut bisa ditekan dengan cara mengurangi jumlah produksi. Sifatnya identik. Contohnya, kurva permintaan semen, bengkok atau air, patah. mineral, dan Model seng. ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan dalam industri akan menyesuaikan harga untuk mempertahankan bagian pasar mereka. Suatu perusahaan tidak akan menaikkan harga karena perusahaan lain tidak akan menaikkan harga produknya, sehingga suatu perusahaan tersebut akan kehilangan sebagian pelanggannya. Bisa kita lihat dari kurva ini, kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan yang merubah harga, sedangkan perusahaan lainnya tidak merubah harga. Dan kurva D2 menggambarkan permintaan yang dihadapi perusahaan yang merubah harga dan perusahaan lainnya mengikuti merubah harga. Maksimasi keuntungan oligopoli dicapai pada tingkat output dan harga di mana dipenuhi kondisi marginal cost sama dengan marginal revenues. Karena ada saat-saat marginal revenues bergerak vertikal, maka harga bersifat rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.